Nesas, kembali lagi nih dengan kita Bemo Belajar Modcast dengan narasumber kita yaitu figur pelajar Nesas. Dan kali ini kita mengusung tema lifestyle dengan narator kita yang sangat mengesankan yaitu Sanjaya Setia Permana. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke videonya. Selamat menyaksikan. Hai. Halo. Sebelumnya bisa perkenalkan diri kamu terlebih dahulu? Boleh, izin perkenalan ya? Ya. Nama saya Sucitri Aura Nurani, kelas 10 dari jurusan Seni Karawitan. Saya merupakan juara utama putri finalis figur pelajar Nesas tahun 2022. Kenalin, aku Nopi Oktavianti dari jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik dan aku dari kelas 12 Listrik 2. Di sini aku sebagai figur pelajar Nesas juara 2 Putri. Oke, siap. Perkenalkan, nama saya Dani Ramdhani dari kelas Teknik Permesinan dari jurusan Teknik Permesinan. Alhamdulillah saya kemarin dapat juara 2 di acara FPN Nesas ya, figur pelajar Nesas. Ya, halo Sobat Nesas. Perkenalkan, nama saya Agung Munajar. Saya dari kelas TITL. Saya di sini sebagai juara figur pelajar Nesas. Gimana sih rasanya jadi juara di EPN SMKN 1 Sumedang ini? Ada sukanya, ada dukanya juga sih, Kalau sukanya, ya mungkin alhamdulillah saya diamanahi, dipercayai untuk menjadi figur gitu. Figur nih, dari garis bawah aja susah, bukan susah ya, gimana ya, kayak yang berat juga kan. Kita juga kalau misalnya ngelakuin kesalahan nih pasti langsung disorot kan, kok gini kan gitu. Padahal mah ya santai sih sebenarnya mah gitu. Rasanya, jujur gak ada rasanya. Asin, manis, asem gak ada gitu kan. Kayak rasanya tuh kayak gini-gini aja ternyata gitu kan. Kayak seneng, alhamdulillah, bersyukur ada gitu kan. Cuma ada rasa gimana ya, keberatan sih enggak, cuma lebih kayak terpantau aja. Bukan terpantau sih, bagus terpilihnya jadi figur itu karena memang dapat memperbaiki diri kita sendiri juga. Karena apa? Dengan sorotan menjadi figur, kita juga memiliki target atau bahkan tahapan-tahapan untuk menjadi seorang figur itu sendiri, kayak gitu. Gimana perasaannya udah juara di EPN Nesas kali ini? Ya, menurut saya ada senangnya, ada sedihnya juga sih. Karena jadi juara itu tanggung jawabnya cukup besar juga, apalagi sebagai figur. Ya, saya kan nyadar diri, tahu sendiri. Ya, nyadar diri kelakuan saya kan gak sesuai gitu. Dan kebetulan saya alhamdulillah kepilih jadi juara 2. Jadi agak berat juga sih, senangnya dapat juara juga. Baru pertama dapat juara. Ada bangga, ada tidaknya juga, karena saya sebagai figur pelajar Nesas, tapi saya ngerasa nggak jadi figur banget gitu. Soalnya kayak suka telat gitu, suka apa. Tapi ya bangganya ya itu, saya jadi kepilih juga gitu. Bicara tentang gaya hidup, menurut kamu gaya hidup masyarakat Indonesia pada saat ini seperti apa sih? Kalau menurut pandangan saya sih lebih ke modern ya, lebih ke ikut-ikutan budaya luar gitu. Kalau menurut saya itu sangat gak baik gitu, sangat buruk kalau menurut saya gitu. Menurut saya sih bagus juga ya, karena mungkin kita juga jangan kayak stuck di situ aja gitu. Kayak mata hidup kita aja kan gak akan mungkin kalau prestasi nih harus stuck di situ aja kan, nggak. Tapi kita juga harus sadar diri bahwa bangsa kita juga punya gaya hidup sendiri gitu. Mungkin gaya hidup lebih ke modern sih. Soalnya kayak serba praktis. Semuanya kayak mau makan kemana aja gitu. Contohnya seperti apa? Ya kayak seperti pakai pakaian yang
kurang enak dilihat kayak orang barat gitu. Yang kan seharusnya kan di negara kita mayoritas itu kan muslim. Pakai pakaian gitu kan dilihatnya agak-agak cocok gitu. Gaya hidup. Mungkin untuk pandangan aku sendiri ya, gaya hidup masyarakat Indonesia saat ini lebih ke gaya hidup instan. Kenapa instan? Mungkin teman-teman udah banyak lihat bahwasannya masyarakat di Indonesia ini lebih melakukan suatu kegiatan atau hal itu lebih dengan yang instan-instan. Contohnya, pengen makan, tinggal pesan secara online lewat GoFood, ShopeeFood, dan lain sebagainya. Mau berangkat, tinggal pesan ojek online. Mau beli barang, tinggal pesan ke Alfagip atau lain sebagainya, kayak gitu. Bahkan makanan-makanan pun orang Indonesia kebanyakan memilih yang instan-instan. Seperti itu. Apakah itu menguntungkan atau merugikan? Menguntungkan juga sih, soalnya kayak mempercepat waktu juga gitu. Kayak ojol gitu juga kan ya bagus gitu. Nah, di zaman yang serba praktis ini, banyak masyarakat Indonesia yang ingin apa-apa serba instan gitu. Iya. Apakah itu baik? Menurut saya baik sih. Ya balik lagi tadi kayak mempercepat waktu juga kan buat kita juga gitu. Menurut kamu lebih banyak positifnya apa negatifnya? Kalau menurut aku sih positifnya juga sama, negatifnya juga sama sih, A. Oh, iya. Seimbang lah. Bang gitu. Bagaimana sikap yang benar dalam menghadapi pengaruh gaya hidup modern seperti kata kamu tadi? Ya sikap yang benar tuh kayak gimana ya? Ya emang boleh sih kita ikut gaya-gaya tren modern. Tapi kita jangan lupa juga sama budaya kita sendiri. Emang bagus sih ikuti gaya modern tuh supaya kita agak lebih maju lah dikit. Tapi yang tadi jangan lupa sama budaya kita sendiri. Apakah harus dipertahankan? Kalau menurut saya sih 50-50 aja lah. Pertahankan boleh, ya ditinggalkan juga boleh juga. Apakah makanan instan itu baik? Dapat dikategorikan sebagai makanan yang tidak baik, namun dapat juga dikategorikan sebagai makanan yang baik. Karena apa? Dikategorikan sebagai makanan yang tidak baik, makanan instan banyak dikonsumsi oleh kalangan masyarakat terutama remaja dikarenakan lebih mudah didapatkan, lebih mudah juga untuk dijangkau. Nah, makanan instan itu sendiri seperti jajanan-jajanan zaman sekarang, boba, seblak, mie dan lain sebagainya itu memiliki kandungan-kandungan yang tidak baik untuk kesehatan tubuh. Namun dapat dikategorikan sebagai makanan yang baik pula karena mudah untuk didapatkan oleh kalangan remaja yang sedang ngekos ataupun kalangan-kalangan remaja yang tidak bisa memasak mungkin ya tepatnya. Karena apa? Makanan instan juga dapat memudahkan masyarakat Indonesia untuk makan untuk makan. Bener nggak Ya, sih? bener sih. Bener nggak? Bener lah. Kan sekarang banyak makanan-makanan cepat saji ya. Ya. Nah, menurut kamu bagaimana tentang itu? Menurut Suci sih kalau apalagi sekarang banyak para remaja yang suka kayak makanan manis seperti kayak mungkin minuman, kayak minuman boba kayak gitu. Seharusnya itu teh harus dikurangi karena mungkin kan untuk kesehatan kita juga kurang baik gitu. Pasti akan mengundang penyakit-penyakit. Berarti kalau tentang makanan, apakah itu sehat atau tidak? Kalau tentang makanan itu kembali lagi ke diri kita sendiri. Kayak kalau mengkonsumsi kelebihannya mungkin tidak sehat. Kalau mengkonsumsinya nggak berlebihan ya sehat-sehat aja gitu. Mengacu pada kehidupan masyarakat Indonesia yang serba instan, makanan pun serba instan. Bagaimana pendapat kamu? Ya pendapat saya sih kurang bagus ya kalau yang segala instan itu.
Ya gimana ya, gak ada perjuangannya gitu. Kalau serba instan kita mau berjuangnya gimana? Kita harus dilatih berjuang itu dari hal kecil dulu. Contoh seperti hal instan yang kayak gitu, rada kurang kalau kata saya. Tapi kan itu bisa membuat hidupnya menjadi boros ya. Nah, bagaimana sih pendapat kamu? Oke, di sini dikategorikan boros. Boros berarti dari dirinya itu sendiri, dari diri orang itu sendiri. Boros dia melakukan suatu hal atau mengeluarkan suatu pengeluaran tidak dengan suatu batasan atau target. Jadi kembali lagi ke diri sendiri mungkin ya, untuk penghematan suatu pengelolaan suatu uang dapat dikelola oleh diri dia sendiri. Nah, dari saya sendiri mungkin untuk menghemat atau untuk mencegah terjadinya keborosan itu dapat dilakukan suatu tindakan atau perilaku untuk lebih ke mencoba mengelola suatu makanan, mengelola suatu hal dengan sendiri. Mungkin banyak orang yang belum bisa, namun dengan belajar pasti dia akan bisa kayak gitu. Nah, kan remaja di Indonesia ini males-males ya. Iya. Atau harus ada proses-proses gitu. Betul. Nah, bagaimana cara mengatasi agar kemalasan itu hilang di remaja-remaja kita saat ini? Oke, kalau menurut saya pribadi nih ya, seperti moto hidup saya, terpaksa, terbiasa, dan bisa. Nah, jadi para remaja sekarang itu harus terapkan kata-kata seperti itu. Seperti halnya sulit olahraga nih, kayak sulit lari, gak mau, malas gitu. Paksain nih dalam diri kita tuh, tanamkan dalam diri kita, dalam jiwa kita itu. Yang pertama, paksakan dulu diri kita sendiri. Nah, kalau udah terpaksa, nanti berkelanjutan, terbiasa. Nah kalau sudah terbiasa, nanti juga bisa. Nanti berkelanjutan terus. Mungkin pasti kita juga ngerasa malas karena dari gadget ya. Bangun tidur nih, pasti semua juga ngerasa langsung nyari HP, nyari gadget. Nah, dari hal-hal kecil aja dimulainya, dari mungkin beres-beres kamar atau sapu-sapu rumah, ngepel, itu kan suatu olahraga juga ya, menguras energi gitu, bisa biar badan kita berkeringat gitu. Caranya kayak kita lihat dari agama gitu. Sekarang kayak bangun pagi, sholat subuh. Berarti gaya hidup sehat menurut kamu penting atau enggak? Sangat penting. Menurut saya gaya hidup sehat itu penting. Karena bagus buat diri kita juga sendiri ya. Soalnya kebanyakan sekarang para remaja sekarang tuh kayak main handphone, main game gitu. Ya penting sih. Nah, gaya hidup kamu seperti apa? Kalau ditanya gaya hidup saya sih kayak air mengalir sih. Kayak ya ngikutin alurnya aja gitu. Tapi gaya hidup kamu seperti apa sih? Kalau gaya hidup Suci juga ngerasa kalau gaya hidup Suci sekarang udah ke modern ya, karena mungkin mengikuti zaman. Harapan kamu bagi remaja sekarang ini? Oke, mungkin harapan saya untuk remaja-remaja saat ini dapat meningkatkan kualitas dan kuantitasnya itu sendiri, terutama untuk siswa maupun siswi SMK Negeri 1 Sumedang, supaya lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam segala hal. Cita-cita kamu apa sih? Kalau cita-cita sih saya ingin jadi abdi negara. Sesuai sama passionnya olahraga. Kan kalau mau jadi abdi negara kan fisik itu harus bagus. Itu cita-cita saya. Tapi kalau lulus sekolah, ada yang nawarin kerja, saya akan kerja dulu, nggak akan fokus di satu itu. Yang penting saya dapat kerja, yang penting lulus sekolah, jangan sampai nganggur. Kamu sendiri ke depannya mau jadi apa sih?
Mungkin sesuai dengan jurusan saya, seni karawitan atau seni pertunjukan. Tapi memang saya juga sih kayak nggak nyambung, soalnya basic saya kan nari. Kalau seni karawitan kan lebih ke musik ya. Tapi saya punya motivasi diri saya sendiri gitu. Apa tuh motivasinya? Motivasi saya itu yang pertama, ambisi berisi prestasi pasti terisi narasi bukti. Lalu kita juga pasti ingat anugerah yang gagah ditambah tekad tak kenal lelah, and menyerah hingga jadi berkah. Wah, bagus sekali motivasinya ya. Kalau boleh tahu, cita-citanya apa ya? Sesuai dengan jurusan Suci tadi, seni karawitan, mungkin Suci insya Allah ingin sekali menjadi dosen seni karawitan. Bagus sekali ya. Kalau motivasi dari saya sih kayak kalian kalau punya tujuan, terus semangat gapai tujuan kalian. Jangan dengar kata orang, jangan dengar kata orang-orang terdekat kalian. Soalnya yang tahu tujuan kita adalah kita sendiri. Kalau boleh tahu, cita-cita kamu apa? Kalau cita-cita saya sih lebih ke menjadi wirausaha. Kayak ya lebih ke wirausaha aja gitu. Moto hidup kamu seperti apa sih? Mungkin dari aku sedikit simpel. Buat kalian yang ada di sana, tetaplah bernapas, karena dengan bernapas kamu akan tetap hidup. Oke, terima kasih buat Kak Nopi udah datang di konten Bemo kali ini. Ya, sama-sama. Oke, kalau begitu terima kasih buat Suci ya udah mau jadi bintang tamu di Bemo, di kegiatan Bemo kali ini. Oke, Passionnya. Oke, terima kasih buat Kak Agung Ya. sudah datang di kegiatan Bemo kali ini. Oke, terima kasih buat Kak Dani udah mengisi kegiatan Oke. Bemo kali ini. Sama-sama. Nah, dapat disimpulkan dari jawaban para figur pelajar Nesas bahwa gaya hidup masyarakat Indonesia pada saat ini kebanyakan gaya hidup praktis dan modern. Yang mana itu ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Contoh dampak positifnya mungkin kita jadi lebih cepat dalam mengakses sesuatu. Misalnya pesan makanan, berpergian, dan lain sebagainya. Untuk dampak negatifnya mungkin membuat orang menjadi lebih malas, lebih terlalu bergantung kepada orang lain. Jadi kebanyakan rebahan lah. Seperti salah satu motivasi dari figur pelajar Nesas tadi ya, ada yang bilang terpaksa, terbiasa, jadi bisa. Nah, bagi para teman-teman semua, diharapkan dapat menerapkan pola pikiran tersebut dalam diri masing-masing. Nah, sekian kesimpulan konten Bemo kali ini. Semoga itu dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan tunggu konten Bemo selanjutnya di YouTube official SMKN 1 Sumedang, juga Nesas Multimedia.